La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentang tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang kadang-kadang digumuni, kadang-kadang tidak dipercaya oleh penganutnya sendiri, itu Islam. Ya, dalam suasana yang sangat berhati-hati kita baca fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Ya, semacam majelis ulamanya Saudi Arabia. Di sana difatwakan seorang bapak tidak boleh memandikan jenazah anak perempuannya yang sudah berusia 7 tahun. Seorang ibu tidak boleh memandikan anak laki-lakinya yang sudah berumur 7 tahun. Wis mati gitu. Nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau masih hidup? Itu anak sendiri. Bagaimana kalau anak orang lain? Bagaimana kalau anak kita sekolahkan di SD? Anak kita laki-laki, gurunya perempuan. Atau anak kita perempuan, gurunya laki-laki. Pak guru, bu guru masih menganggap anak-anak kita itu anak kecil. Jak gojekan, jak pelayon. Bahkan saya suatu ketika dilapuri ada sebuah SDIT di negeri antah berantasan. Saking akrabnya Pak guru, Pak Ustadz dengan muridnya itu, anak perempuan itu gendong jak pelayon yang ngendi bela dalan. Kudune ra mlebu kamar ya. Ini kita bisa memperdebatkan apakah larangan itu makruh apakah, tapi sampai seketat itu. Ajari anak-anak kalian membaca Al-Quran. Bukan itu. Murru sibyanakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun. Mulai dikenalkan di masjid, tapi tadi saya katakan dijajari. 8 tahun lebih ketat lagi, 9 tahun lebih ketat lagi, 10 tahun kalau dia nggak mau pergi ke masjid, cepat igite. Dan lah di sini pisah tempat tidurnya dengan orang tua mereka. Boleh ono ajaran agama apa saja sudah. Nggak ada yang seketat itu. Pisah. Alhamdulillah ya, banyak sekarang TK kita, SD kita yang mendirikan TK, yang anak laki-laki muridnya yang baru 6 tahun dipisah antara laki-laki dan perempuan. Cuma ya pasenya mencarikan, kalau TK ya semuanya guru perempuan, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Lah kemudian SD juga begitu, murid laki-laki, murid perempuan dipisahkan. Ya cuma untuk mengajar anak-anak SD itu gurunya harus laki-laki kalau muridnya laki-laki, ustazahnya harus perempuan kalau muridnya perempuan, mungkin masih dalam proses kesulitan untuk mencari tenaga-tenaga yang betul-betul memadai sesuai dengan bidang mereka. Sampai nanti kepada SMP, sampai kepada SMA, itu dipisahkan betul. Itu dipisahkan betul. Dan itu tidak ada satupun pasal, satupun ayat yang diajarkan oleh agama lain selain Islam. Dari sanalah pergaulan orang-orang non-muslim, saya pakai non-muslim ya, orang muslim pun juga begitu. SD ini SD negeri, SMP ini SMP negeri, muridnya dijajar. Di sini mejanya lebih sempit dari meja ini ya. Kene Sartono, kene Hamid, kene Hamida. Justru diakrabkan. Bapak-bapak kita yang di
DPR itu ramudeng, wong aku yo sidang yo jejer kok. Diakrabkan. Di SMP, di SMA, seperti itu. Yang orang bu guru lulusan UNS, umurnya baru 24, baru 25 tahun. Arep mulang lu ngocong antara 5 menit. Kita batasi lah ya. Artinya meskipun Islam itu juga melarang, tapi kejadian-kejadian yang justru bukan hanya nyerempet, nabrak Islam itu terjadi pada orang yang ingin menghafalkan Quran. Kemana arah pembicaraan saya? Seorang wanita non-muslim, seorang pemuda non-muslim itu memang sangat sulit untuk bisa dijaga supaya mereka itu tidak bergaul antara laki-laki dan perempuan. Karena memperbolehkan. Ya saya tidak usah terangkan yang gereja bareng karo pacare, saya nggak usah terangkan itu. Tapi memang ajaran agama mereka tidak ada yang mengajarkan bagaimana bermuasyarah, bagaimana bermuamalah dengan lawan jenis. La ilaha illallah, la ilaha